Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Istiqor Dova. Sudah bangun semuanya untuk menunaikan sahur? Ya, yang belum bangun semoga sedang bersiap-siap untuk bangun atau sedang mengambil wudhu. Yang sudah bangun atau masih mengantuk, silakan ambil wudhu dulu sebelum sahur atau cuci muka terlebih dahulu supaya fresh dan bisa melaksanakan sahur dengan tenang ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, dan selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman Istiqor Dova, ya sebelum sahur mari kita saling belajar menyimak apa yang Mister sampaikan. Sedikit pengetahuan Mister insyaallah akan Mister sampaikan agar teman-teman lebih mengetahui dan teman-teman bisa mengambil apa yang Mister sampaikan. Nah, adapun kultum sebelum sahur ini, insyaallah Mister akan membawakan dengan tema batasan akhir sahur. Ya, baik teman-teman, bagaimana yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik sahur adalah di waktu mendekati sholat subuh atau memepetkan waktu sahurnya di waktu subuh. Bahwa dengan begitu, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bakiru iftar wa akhiru sahur, segerakanlah berbuka puasa dan akhirkanlah atau pepetkanlah waktu sahur. Nah, di sini ada dua kalimat. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa, yang kedua adalah memepetkan waktu sahur dengan waktu subuh. Mengapa demikian? Nah, karena ketika teman-teman menyegerakan berbuka puasa sebagaimana mestinya yang telah Rasulullah ajarkan, ketika teman-teman sedang berpuasa dan sudah datang waktunya buka puasa, itu harus bersegera berbuka puasa ya, karena ketika teman-teman menyegerakan berbuka puasa, insya Allah puasanya akan lebih baik. Nah, adapun memepetkan waktu sahur di waktu subuh itu teman-teman bisa lebih baik juga untuk melaksanakan puasa, sebab ada 3 hikmah dibalik kita memepetkan waktu sahur. Hikmah yang pertama, dengarkan teman-teman, Ordova 3 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama, ketika kita memepetkan sahur atau sahur di akhir waktu, yaitu yang pertama, kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Mengapa demikian? Misal ketika teman-teman sahur di awal waktu, seperti setelah sholat tarawih, kita taruhlah selesai sholat tarawih di jam 9, lalu setelah itu teman-teman sahur setelah sholat tarawih itu di jam 9 atau tengah malam. Nah, itu teman-teman ketika datangnya waktu siang hari pasti sudah merasa lapar. Nah, ketika di siang hari waktu berpuasa teman-teman sudah merasa lapar, pasti berpuasanya terganggu karena perut kita merasa lapar. Nah, itu hikmah yang pertama, kenapa kita harus mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur di sini yaitu salah satu dari hikmah tersebut. Hikmah yang kedua, ketika kita melaksanakan sahur di akhir waktu,
atau berdekatan dengan sholat subuh, ketika teman-teman selesai sahur, lalu tidak lama 5 menit atau 10 menit lagi azan waktu subuh, teman-teman bisa menunaikan sholat subuh, bisa menyegerakan langsung sholat subuh. Itu hikmah yang kedua. Jadi ketika selesai sahur, teman-teman tidak tertidur lagi, ya, langsung melaksanakan sholat subuh. Itu adalah suatu kebaikan. Nah, adapun yang ketiga, ketika teman-teman sahur di waktu awal atau tengah malam, karena teman-teman merasa waktu subuh masih terlalu jauh, teman-teman kadang tertidur lagi, ya. Ketika teman-teman tertidur lagi, nah, karena lelah di waktu setelah sahur itu di tengah malam, teman-teman bisa kesiangan ketika sholat subuh. Nah, itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Itu adalah salah satu hikmah dari sahur ketika waktu subuh atau ketika di akhir waktu. Kenapa waktu subuh? Kan sudah masuk waktunya sholat. Baik, dari Anas bin Malik tadi sudah disampaikan, sebaik-baik waktu sahur adalah memepetkannya ke sholat subuh. Nah, di sini juga dibahas dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, azannya Bilal tidak menyetop kalian untuk melanjutkan makan dan minum sahur. Sebab mengapa? Bilal ketika itu azan di waktu fajar kazib. Fajar kazib itu azan di waktu malam hari. Makanya ketika itu Aisyah berkata, lanjutkanlah sahur kalian sampai datangnya fajar shadiq. Nah, ternyata ketika itu Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Lalu siapa yang mengumandangkan azan di waktu subuh? Nah, yang mengumandangkan azan di waktu subuh yaitu Ibnu Ummi Maktum. Beliau yang mengumandangkan azan di waktu subuh. Maka dari situ Aisyah radhiyallahu anha berkata, lanjutkanlah sahur kalian ketika mendengar azan Bilal, lalu stoplah sahur kalian ketika kalian mendengar azan Ibnu Maktum, karena sudah datang waktunya fajar shadiq atau waktu subuh. Itu hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Ibnu Huzaimah. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya ketika inti dari hadis tersebut yang telah kita bacakan di atas, nah itu intinya adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur di akhir waktu atau berdekatan dengan waktu subuh. Nah, mengapa ada waktu imsak? Nah, ini imsak kaitannya dengan stopnya makan sahur. Imsak sebenarnya bukan kita untuk tidak boleh makan lagi. Nah, imsak itu adalah tanda kehati-hatian kita kalau sebentar lagi sudah datang waktunya subuh. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah harus stop makan karena sudah imsak, atau kita masih bisa melanjutkan? Nah, itu ternyata masih bisa dilanjutkan untuk sahur atau makan, minum, melaksanakan sahur. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan terburu-buru ya ketika teman-teman melaksanakan sahur. Begitu teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan tentang batas akhir sahur. Semoga bermanfaat buat Mister dan bermanfaat buat teman-teman Istiqomah Dofa semuanya. Ya, jadi harus perlu diingat dua poin ya. Dua poin. Yang pertama, ketika teman-teman sedang berpuasa, datang waktu berbuka, maka teman-teman harus pertama menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, waktu sahur. Nah, ketika teman-teman ingin melaksanakan puasa lalu sahur, nah ada
menganjurkan untuk mengakhiri waktu sahur, sebab ada kebaikan di dalamnya. Ketika kita mengakhiri sahur, tidak lama jangka dari sahur ke waktu subuh, selesai sholat subuh atau selesai kita melaksanakan sahur, kita bisa langsung melaksanakan sholat subuh. Begitu teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا